Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabatku di Jumat Barokah. Ini rutinitas badal subuh setelah Eyang Hajah Erlin binti Limbunko meninggal. Setiap Jumat ini saya mendampingi istri saya, cucunya. Kemudian ini ada Om Rio, ini putra paling bungsu. Ini Mbak Armi adalah menantu. Ini Anin, cucunya yang paling disayangi. Rehan itu adalah anak angkatnya Yangti. Alhamdulillah. Jadi mungkin sebagian kalangan menganggap bahwa ziarah, kirim yasin bagi orang yang meninggal itu adalah bid'ah. Tetapi bagi keluarga kami meyakini bahwa insya Allah ini merupakan amalan, bagian amalan dari anak yang soleh ataupun solehah. Karena seperti sabda Rasulullah bahwa ada 3 hal yang tidak terputus amalannya terhadap orang yang meninggal, yaitu salah satunya adalah doa dari anak yang solehah. Insya Allah muslim maupun muslimah ketika ada orang yang sudah meninggal ataupun kerabat yang sudah meninggal atau orang tuanya yang sudah meninggal itu masih didoakan, maka insya Allah itu budinya lebih baik. Karena apa? Terhadap orang yang sudah meninggal saja masih diingat kebaikannya itu, sehingga masih didoakan, apalagi kebaikan-kebaikan orang yang masih hidup. Itu menunjukkan bahwa insya Allah orang yang mendoakan terhadap saudaranya, kerabatnya, orang tuanya yang sudah meninggal itu budinya lebih baik. Itu. Sehingga kalau anak yang mendoakan, maka itu adalah anak yang solehah. Ada banyak kalangan menyampaikan bahwa doanya tidak nyampe dan lain sebagainya. Insya Allah yakin bahwa yang menyatakan doa setiap umat manusia diterima nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan manusia, tapi yang menentukan bahwa diterima atau tidaknya adalah Allah. Jadi jangan sekali-sekali kita sebagai umat manusia mendahului ataupun mengambil nasnya Allah, di mana untuk menetapkan bahwa doa umatku diterima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketetapan itu hanyalah milik Allah, bukan milik manusia. Sehingga kalau ada umat manusia menyatakan bahwa doa kamu tidak akan diterima, maka dia telah melakukan pendoliman terhadap dirinya sendiri karena mengambil nas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hanyalah ketetapan yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian sahabat-sahabatku, keyakinan bahwa kenapa doa ini akan nyampe. Kita semua akan mengetahui bahwa doa yang kita sampaikan ini akan nyampe, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika kita mengalami kematian. Ketika kita di alam barzah, kemudian ketika kita nanti mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, kita baru akan mengetahui bahwa oh ternyata doa saya bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun bermanfaat terhadap leluhur-leluhur kita, terhadap orang tua kita, terhadap kerabat kita, terhadap sesama orang muslim kita.
Coba bayangkan terhadap umat muslim yang sudah menyatakan bahwa doanya tidak menyampai, tapi ternyata di sana adalah nyampe. Dan ternyata ada amalannya. Ini sesuatu hal yang akan menjadi orang-orang yang rugi. Dia sudah tidak bisa mengulangi kehidupannya di dunia. Kita ibaratnya kita hidup di dunia ini seperti orang yang sedia payung sebelum hujan. Apakah orang yang menyediakan payung itu akan mengalami kerugian? Jangan dianggap kerugian. Itu ambil manfaatnya. Insya Allah kalau ada hujan maka payung itu akan berguna. Itu. Tapi kalau tidak ada hujan, payung itu akan guna menjadi peneduh dirinya sendiri. Demikian juga orang yang mengirimkan yasin, mengirimkan doa kepada orang-orang tuanya yang sudah meninggal. Itu yakinilah bahwa insya Allah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setidak-tidaknya kalau ternyata itu merupakan dianggap perbuatan yang sia-sia, setidak-tidaknya amalannya adalah untuk dirinya sendiri. Karena setiap kata, setiap alif ba yang kita baca, itu kita akan diberikan amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sih berdoanya harus di makam? Berdoa kan bisa di mana saja. Itu doa di mana saja setiap umat manusia akan bisa diterima. Sahabat-sahabatku, bahwa banyak kalangan umat muslim berdoa di makam itu meyakini bahwa dia akan lebih khusyuk, dia akan lebih dekat dengan yang didoakan. Karena apa? Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa yang dilakukan dengan khusyuk. Sehingga itu adalah sarana bagaimana membangun kekhusyukannya, membangun kedekatannya kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Itu. Jadi sahabat-sahabatku, insya Allah itu masalah keyakinan, dan insya Allah kalau itu sesuatu hal yang diyakini, insya Allah akan bermanfaat dan maslahat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi yang didoakan. Sahabat-sahabatku, kita sebagai umat muslim, insya Allah kalau kita melakukan kebaikan, setiap kebaikan ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhul Mahfuz dan akan menjadi amalan bagi kita semua. Itu. Selamat Jumat Barokah. Ini saya bersama dengan keluarga Om Rio, ada Mas Rehan, istri saya yang tercinta yang baru berduka, insya Allah almarhumah Hajah Erlin binti Lin Bunko Husnul Khotimah, dan akan diterima di surganya Allah, yaitu surga Adenan, sebagaimana yang dijanjikan kepada orang-orang yang soleh. Itu. Sahabat-sahabatku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.